Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man itaba'a sunnatahu ila yaumil qiyamah ma ba'dah. Sahabatku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah, hari demi hari telah kita lalui di bulan suci Ramadan ini, sehingga ternyata hari ini kita sudah memasuki sepertiga malam yang kedua dari bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2021 Masehi. Tentu satu keberhasilan, kebahagiaan tersendiri bagi kita semua telah menyelesaikan puasa di sepertiga bulan Ramadan tahun ini. Dan bukan berarti kemudian tugas kita sudah selesai, melainkan sepertiga kedua di bulan Ramadan ini harus lebih baik daripada Ramadan atau sepertiga malam yang telah lalu. Salah satu di antara hal yang menurut para ulama harus kita camkan bersama adalah bahwa di bulan suci Ramadan ini, selama satu bulan penuh sepertiga malam yang pertama disebut sebagai Syahrul Maghfirah, yaitu bulan ampunan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh mukmin yang betul-betul bertaubat kepadanya, mengakui atas kesalahan-kesalahan yang telah berlalu dari kehidupannya, kemudian bersungguh-sungguh menjalankan puasa, mengisi puasa di sepertiga malam yang pertama itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan senantiasa mengisinya dengan amal-amal yang positif, baik itu membaca Al-Quran, kemudian melaksanakan sholat tarawih, qiyamul lail, dan sebagainya dan sebagainya. Maka insya Allah seluruh dosa-dosanya di masa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertiga malam yang kedua, para ulama menyebutnya sebagai Syahrul Rahmah, yakni bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan seluruh rahmat-rahmatnya, kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang dengan tekun menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, kemudian dengan kesungguhan hati pula berusaha memanfaatkan setiap waktu, setiap saat yang ada di bulan suci Ramadan ini dengan kesungguhan, maka insya Allah rahmat Allah akan dilimpahkan kepada orang-orang tersebut. Seberapapun dosa yang pernah kita lakukan, seberapapun kemaksiatan yang telah kita lakukan, maka jangan pernah berputus asa. Karena sabaqat rahmati ghadabi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sebuah hadis qudsinya, bahwa rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendahului ghadabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kaum muslimin, sahabatku dimanapun berada yang dirahmati Allah, maka hari-hari ini mari kita isi dengan berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk mengisi bulan-bulan Ramadan di hari-hari ini dengan berbagai macam hal yang positif dalam kehidupan kita. Sepertiga malam yang terakhir ini para ulama menyebutnya dengan aidkum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Siapa saja yang dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah dengan yang sesungguh-sungguhnya, menjalankan ibadah puasa dengan ketaatan betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, imanan wa ihtisaban, benar-benar mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan dengan dasar keimanan yang ada di dalam dirinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membebaskan orang-orang tersebut dari siksa api neraka. Betapa keutamaan dari bulan suci Ramadan itu sangat luar biasa. Begitu iman, seandainya kita umat Islam, siapapun dan dimanapun berada, menyia-nyiakan setiap detik, setiap waktu yang berjalan di bulan suci Ramadan ini. Betul,
bahwa naumu shaimin ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu merupakan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi maksudul a'zam dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bukan memerintahkan kepada kita hanya sekedar untuk tidur saja di bulan suci Ramadan, melainkan memerintahkan kepada kita supaya memanfaatkan setiap waktu, setiap saat, setiap detik yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini untuk hal-hal positif, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak iktikaf, memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak sholawat kepada baginda agung Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak sedekah, memperbanyak amal-amal sholih apapun itu bentuknya di bulan suci Ramadan ini. Dengan semakin kita memperbanyak itu, maka insya Allah nilai kualitas dari ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, nilai puasa kita, kualitas puasa kita akan semakin meningkat dan semakin baik. Banyak orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tetapi diancam oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak sekali atau berapa banyak orang yang menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini, tetapi laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Tidak ada yang dia dapatkan selain dari lapar dahaga. Maka oleh sebab itu renungan bagi kita semuanya, muhasabah, kita koreksi diri. Sepertiga malam pertama di bulan suci Ramadan telah kita lalui bersama. Kita masuk kepada sepertiga malam bulan Ramadan yang kedua. Adakah sepertiga malam di bulan Ramadan yang kedua ini betul-betul membawa peningkatan bagi kita semua dibandingkan dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di sepertiga malam yang pertama? Kalau seandainya masih sama, maka bagaimana kemudian kita berupaya semaksimal mungkin agar sepertiga malam yang kedua ini jangan sampai sama dengan yang kemarin, minimal ada satu peningkatan di dalamnya. Entah itu peningkatan dalam hal kita memperbanyak zikir kepada Allah atau memperbanyak sholawat kepada baginda agung Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ataukah kuantitas dari tadarus kita semakin meningkat, atau yang lainnya. Maka ini perlu untuk kita renungkan bersama, sehingga sepertiga malam yang kedua ini nanti betul-betul akan menjadi meningkat dari sepertiga malam yang pertama. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan puasa kita betul-betul meningkat, baik kualitasnya maupun nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa wa tarbiyah, wa minal ghaus radhiyallahu an an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.